Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian selanjutnya adalah babul aniyah. Aniyah jamak dari ina. Pertanyaan, kenapa ulama menyebutkan penggunaan ina di sini, penggunaan bejana? Kenapa ulama membahas tentang hukum bejana di sini? Karena air itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diwadahi. Maka di sini ulama membahas tentang hukum ina. Kemudian saya teringat suatu faidah. Jadi apa pengertian air itu? Apa pengertian air? Air itu jauharun latifun syaffaf yatalawanu bilauni inaihi khalaqallahu arri inda tanawulihi. Ini adalah pengertian yang diberikan oleh Asy'ariyah. Dan ini berkaitan dengan akidah mereka. Jadi dikatakan air itu adalah jauhar. Jauhar itu adalah partikel terkecil dari sesuatu, namanya jauhar. Kalau kita belajar mantik, di situ akan kita temui nama jauhar. Jauharun latifun, yang lembut, syafaf. Syafaf itu bening. Yatalawanu bilauni inaihi, yang terwarnai dengan warna bejananya atau tempatnya. Khalaqallahu arri inda tanawulihi, yang Allah menciptakan arri. Arri itu hilangnya dahaga, hilangnya haus, itu namanya arri. Inda tanawulihi, ketika mengkonsumsinya. Ya, menurut Asy'ariyah, yang namanya takdir itu dia tidak ada namanya sebab akibat. Jadi ketika kita katakan apa penyebab orang itu hilang dahaga, maka mereka tidak akan mengatakan bahwasanya air itu adalah penyebab hilangnya dahaga, melainkan Allah menciptakan hilang dahaga ketika orang mengkonsumsi air. Gitu. Contoh lain, misal saya melempar batu ke kaca sampai kacanya pecah. Secara logika, ketika kita tanya apa penyebab kaca ini pecah, saya lempar batu, batunya yang menyebabkan dia pecah. Tapi kalau mereka tidak mengatakan seperti itu, yang menyebabkan kaca ini pecah adalah Allah menciptakan pecah ketika batunya itu mengenai kacanya. Gitu. Jadi tidak ada sebab akibat. Babul aniyah. Yubahu minha tahirun min khasyabi au ghairihi la fiddatin au dhahabi. Dibolehkan darinya apa? Aniyah. Dibolehkan dari bejana-bejana tahirun, yang suci, min khasyabi, dari kayu, au ghairihi, atau selain kayu. Jadi asal penggunaan bejana itu adalah boleh, asalkan bejana itu tahir, terbuat dari sesuatu yang tahir. Misal kita buat bejana dari kulit, nggak masalah. Kita buat bejana dari kayu, nggak masalah. Kita buat bejana dari seng atau dari kuningan, nggak masalah. Dari plastik, nggak masalah, asalkan tahir. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Kemudian dikecualikan apa? La fiddatin au dhahabi. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Hukumnya haram karena apa? Ada nasnya, ada hadisnya. Larangannya karena hadis. Fa yahrumu isti'maluhu kamirwadi limra'atin wa jaza min zabarjadi. Maka diharamkan penggunaan ina dari apa? Zahab ataupun fiddah, dari emas ataupun perak. Kemudian dimisalkan kamirwadin. Mirwat itu anunya celak itu, jitingnya celak itu. Kalau kita pernah dapat oleh haji itu kan kita dikasih tempat celak, terus kita gini kan ada kayak ini loh, jarumnya itu loh. Walaupun seperti itu saja, itu tidak boleh digunakan untuk celaan. Itu kan pada hakikatnya kan bukan ina ya, tapi
tetap tidak boleh. Walaupun yang menggunakan adalah perempuan, tidak boleh juga. Padahal perempuan itu asalnya boleh menggunakan emas, tapi dalam hal ini tidak boleh. Jadi keharaman penggunaan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak itu mencakup laki-laki dan perempuan. Wajah zamin zabar jadi, dan boleh menggunakan apa? Bejana yang terbuat dari zabarjad, jamrud. Jamrud ataupun selainnya, misalnya apa? Batu mulia yang lain, misal kayak intan permata atau apa? Yang mahal, batu mahal apa lainnya? Emerald, emerald, berlian atau yang lain sebagainya, kita ukir, kita buat sebagai apa namanya? Bejana, itu nggak masalah. Kenapa? Karena dikatakan ilah pengharaman bejana dari emas perak itu adalah salah satunya apa? Menghancurkan, menyakiti hatinya para orang miskin. Ketika orang miskin itu melihat itu menyebabkan hati mereka sakit. Tapi berbeda dengan misal kita punya bejana yang terbuat dari intan mulia. Karena orang miskin itu nggak tahu kalau itu terbuat dari intan mulia apa enggak. Bisa jadi kan dia ngiranya oh ini paling kaca biasa. Jadi makanya di intan mulia tidak masalah. Kemudian apa? Ketika diharamkan penggunaannya juga diharamkan membuatnya. Jadi kita membuat bejana dari emas ataupun perak, walaupun kita tidak gunakan, itu tetap tidak boleh, tetap haram. Karena apa? Membuatnya itu menyebabkan suatu ketika bisa jadi akan digunakan. Entah kapan tuh akan digunakan. Jadi yu'addi ila isti'malihi. Taklilnya itu, ilahnya. Kemudian wa tahrumu dhabbatu min hadaini li kibarin urfan ma'at tazyini in fuqida halat wa fardan tukrahu wal hajatul lati usawi kasrahu. Kemudian di bait yang ini dan selanjutnya penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang apa hukum dhabbah. Dhabbah itu adalah tambalan untuk bejana. Misal botol ini memiliki bolong bocor di sini misal, maka akan saya berikan besi, kita lelehkan besi untuk menambalnya, itu namanya dhabbah. Bahasa Indonesianya patri, dipatri, paham ya? Maka di sini penulis akan menjelaskan apa hukum patri dengan emas dan perak. Mungkin bisa saya tuliskan saja. Dhabbah. Yang pertama adalah hukum patri dengan emas. Maka hukum patri dengan emas itu haram mutlak, secara mutlak, tidak ada tafsirnya, tidak ada rinciannya menurut Imam Nawawi. Tapi kalau dengan fiddah gimana? Dengan perak, maka ada tafsirnya.
Ini adalah hukum patri dengan perak. Apabila patrinya itu besar untuk hiasan, maka hukumnya apa? Haram. Apabila patrinya itu besar untuk hajah, untuk kepentingan seperti apa, menambal tadi, hukumnya makruh. Kalau misalnya kecil untuk hiasan, makruh juga sama. Tapi apabila dia itu kecil untuk kepentingan, maka dia mubah. Ini menurut Imam Nawawi. Sementara Imam Rafi'i mengatakan hukum dobah dengan emas itu tafsirnya seperti dengan perak. Dan yang dirojihkan yang mana? Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berselisih pendapat, maka Imam Nawawi dikedepankan. Kemudian kita baca di nazamnya wa tahrumu dhabbatu min hadaini, dan diharamkan patri dari kedua ini, kedua benda ini, maksudnya dhahab dengan fiddah. Liki barin urfan, untuk apa? Kabirah, maksudnya kibar itu kabirah tadi, urfan ma'at tazini, dengan zina, dengan maksud tazayun. Infukida, apabila hilang apa? Kibar sama tazinnya, halat, maka boleh. Halal hukumnya. Jadi ketika kabirnya hilang berarti otomatis apa? Sogir. Kalau zinahnya hilang berarti otomatis untuk hajah. Halat, maka dia boleh, halal. Wafar dan tukrahu. Tapi apabila yang hilang itu satu, karena di kan ilah pengharamannya itu apa? Kibar sama tazin. Kalau kibar sama tazinnya hilang itu boleh. Kalau salah satunya saja yang hilang, hukumnya makruh. Wafar dan tukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Dan yang dimaksudkan hajah di sini adalah apabila yang digunakan untuk menambal itu semisal, besarnya itu semisal dengan ini bocornya. Jadi bukan terus bocornya kecil sini terus kita gunakan segini, itu enggak. Ya kita gunakan secukupnya. Itu makna apa? Kadar hajahnya. Kemudian apa namanya? Dobitnya, kalau ukurnya besar atau kecilnya itu apa? Uruf. Baliknya ke uruf. Uruf itu maksudnya apa namanya? Adat istiadat, kebiasaan orang-orang. Kapan orang itu mengatakan oh ini besar ini kecil, ya itu dikembalikan ke adat istiadatnya orang-orang. Kemudian bait yang selanjutnya adalah wa yustahabbu fil awanit taqtiyah walau bi'udin khatta fawqal aniyah, dan disunahkan pada awani, pada bejana-bejana itu at-taqtiyah. At-taqtiyah itu menutupinya, ditutupi pakai sesuatu, pakai kain atau pakai tutup. Walau bi'udin khatta fawqal aniyah, walaupun kita cuma sekedar meletakkan ud atau apa itu namanya, ranting di atasnya saja, kita letakkan di atas bejananya gini, itu tetap disunahkan. Kenapa seperti itu disunahkan? Kenapa disunahkan pada bejana itu untuk ditutup? Karena apa? Agar tidak kemasukan hasyarat. Apa itu hasyarat? Itu loh, apa namanya? Bahasa Indonesianya itu. Kayak nyamuk lalat itu namanya apa? Serangga. Agar tidak kemasukan serangga di dalamnya. Jadi disunahkan untuk menutupinya, walaupun hanya sekedar meletakkan ranting di atasnya. Karena ketika kita letakkan ranting di atasnya, di situ serangganya akan ini mencoknya itu ke rantingnya, bukan ke dalamnya, bukan ke airnya. Yang selanjutnya wa yataharral istibahi tahiri binajasin walau li a'man qadiri lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahrama. Ini adalah tentang masalah istihad. Tapi istihad yang dimaksud di sini bukan istihad mengambil hukum dari Quran Sunnah. Bukan itu istihad yang di sini. Istihad di sini adalah mencari-cari apabila kita mempunyai dua bejana, yang satu ini
tohir, yang satunya mutanajis, yang satunya ternajisi. Kita disuruh untuk berusaha yang mana yang ternajisi, agar kita tidak bersuci dengan yang najis. Maka mungkin di sini kita bisa tafsirkan, ini sudah ya. Ini adalah hukum istihad pada dua bejana yang terserupakan. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang tohur, mana yang selainnya. Jadi kondisi pertama adalah apabila terserupakan antara mak tohur dengan mutanajis. Mutanajis itu air apa? Air yang ternajiskan. Jadi dia tuh kita punya dua bejana, yang satu tohur, tidak ternajiskan. Yang satunya itu air suci tapi sudah terkena najis, misal tercampur di dalamnya itu kencing atau sudah dijilat oleh anjing. Maka di sini kita wajib untuk istihad. Yang kedua, apabila terserupakan antara tohur dengan tohir, kita punya satu bejana isinya air suci. Kita punya bejana yang lain itu isinya apa? Mak wirut, air mawar yang mana di situ tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, otomatis tidak ada ya. Maka di situ kita wudu dengan tiap bejana ini. Jadi wudu dari sini dulu, terus sini dulu, baru kita sholat. Kenapa kita disuruh untuk berwudu dengan keduanya? Karena ini tohir. Jadi nggak masalah. Kondisi yang ketiga, apabila terserupakan air yang suci dengan sesuatu yang najis. Kita punya dua bejana, satunya air suci, yang satunya apa? Misal air kencing yang sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Maka hukumnya adalah kita harus arokohuma, jadi disuntak kabeh, dibuang semua. Kemudian kita tayamum. Kenapa kita disuntak semua? Kenapa tidak istihad? Karena salah satu syarat istihad itu dia harus memiliki keduanya itu harus memiliki aslun fit thaharah. Harus mempunyai asal untuk bisa digunakan untuk bersuci. Adapun kencing itu kan najis, jadi tidak perlu kita istihad. Kemudian kenapa kita harus disuntak? Kenapa harus dibuang? Karena tidak sah tayamum dengan adanya air. Bersamaan dengan adanya air tidak sah. Maka dia harus membuangnya baru tayamum. Gitu.
Hah? Al istihad fil ina ini. Jadi istihad ketika kita punya dua bejana yang kita itu tidak bisa membedakan mana yang air tohur, mana yang selainnya. Kita baca wa yataharra. Yataharra itu maksudnya melakukan investigasi. Listibahi tohiri, untuk sesuatu yang terserupakan sesuatu yang tohir yang terserupakan binajasin, dengan sesuatu yang najis. Walau li'aman qadiri, walaupun orang buta pun tetap harus beristihad. Kenapa? Karena orang buta itu masih bisa beristihad, masih bisa meneliti dengan dengan meraba-raba mungkin, atau dengan mencium, atau dengan lain sebagainya. Walau li'aman qadiri. Terus kemudian lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari udin mahrama. Lal kummi, sementara istihad pada kum itu ini apa namanya itu? Bahasa Indonesia apa ini? Kum. Apa Pak? Enggak, ini lengan. Ya, lengan. Jadi istihad itu tidak boleh pada lengan. Misal kita punya baju ini baju saya, salah satunya itu kena najis, tapi saya nggak tahu yang kanan apa yang kiri. Di situ tidak disyariatkan untuk beristihad, tidak diwajibkan untuk beristihad. Karena salah satu syarat istihad itu dia harus lebih dari satu, muta'addid. Sementara ini apa? Satu tok. Pakaian saya satu tok itu. Berbeda dengan kalau misal saya punya dua pakaian, yang satunya najis, yang satunya enggak. Itu baru istihad. Kalau ini kan satu tok. Cuma najisnya itu di lengan kanan apa lengan kiri, tapi hakikatnya kan dia satu bendanya. Kemudian wal bauli, maksudnya tidak diwajibkan beristihad ketika terserupakan antara sesuatu yang bersih, yaitu air suci, dengan baul, dengan kencing. Karena salah satu syarat istihad itu harus keduanya memiliki aslun fit tathhir, memiliki asal untuk mensucikan. Sementara baul itu bukan sesuatu yang mensucikan. Kemudian wa maitatin, tidak disyariatkan beristihad pada maitah. Itu sama dengan baul tadi. Ini contoh istihad pada maitah ini, misal kita punya dua daging, yang mana daging satunya kita sembelih dengan penyembelihan syariah, yang yang lainnya itu daging yang disembelih dengan cara tidak syar'i. Kemudian terserupakan mana yang halal, mana yang haram. Maka di sini tidak diwajibkan untuk beristihad. Wa ma'i wardin, apabila air suci terserupakan dengan air ward, bunga mawar, air bunga mawar. Ini masuk yang kategori yang kedua ini. Yang bawah tadi masuk kategori yang ketiga. Di sini juga tidak diwajibkan untuk beristihad apabila terserupakan antara air yang suci dengan air yang tohir dengan tohir. Wa khomrin, khomrin itu berarti masuknya yang mana? Yang ini, yang nomor 3 juga. Dari udnin juga ketiga. Mahroma. Kalau mahroma ini apabila dalam suatu kampung itu ada salah satu perempuannya itu mahram kita, pernah disusui oleh ibu kita. Maka di situ kalau kita mau menikah dengan perempuan di kampung itu, ya nggak bisa beristihad. Karena salah satu syarat istihad itu dia harus apa? Mahsur yang pertama. Kemudian yang lainnya apa nih? An yakuna lil alamah fil mustabahi, ini majal. Jadi harus memiliki tanda-tanda dalam kedua hal yang terserupakan ini harus ada apa tanda-tandanya, tanda-tanda untuk beristihad. Sementara mahram itu kan gimana kita mau beristihad? Nggak bisa. Tapi kalau air itu masih bisa kita usahakan. Tapi kalau misal dalam satu kampung salah satunya itu ada 100 perempuan dalam satu kampung, salah satunya itu ada mahram kita. Nah itu kita istihadnya gimana? Nggak bisa.
Makanya tidak diwajibkan untuk beristihad. Mungkin bisa dituliskan di sini ya syarat-syarat istihad. Mana dia nih? Nah, syurut istihad. Syurutul istihad khamsah. Uh, Syarat istihad yang pertama, pada tanda-tanda dua hal yang terserupakan itu harus memiliki majal untuk istihad. Maka tadi dalam suatu kampung ada salah satu perempuan yang mahram kita itu tidak ada majal. Bagaimana kita mau beristihad? Nggak ada tanda-tandanya. Berbeda dengan air. Kalau air itu masih bisa jadi dengan apa? Kita melihat misal salah satu airnya itu ternajisi dengan cara dijilati oleh anjing. Maka kita bisa lihat bejana mana yang sekitarnya itu ada air terciprat. Masih ada tanda-tandanya. Yang kedua, dia itu harus jumlahnya lebih dari satu. Maka kum tadi, lengan tadi tidak boleh istihad karena jumlahnya cuma satu saja. Satu pakaian maksudnya. Dia harus apa? An yata'addad, lebih dari satu. Yang ketiga, an yakuna mahsuran. Yang ketiga, dia sesuatu yang terserupakan itu harus jumlahnya harus terbatas. Maksudnya bisa tidak terlalu banyak. Misal dalam dalam satu tempat ini, salah satu tempatnya itu ada najisnya, tapi kita nggak tahu di mana. Itu kan nggak mahsur. Tapi misal ini sama sini, itu salah satu dari keduanya ada yang najis. Nah, di sini baru mahsur. Di sini disunahkan, diwajibkan untuk istihad. Tapi kalau dalam satu tempat ini kita nggak tahu daerah mana, ada satu tempat itu ada yang kena najis. Itu kan ghairu mahsur, maka tidak diwajibkan untuk istihad. Syarat yang keempat, syarat yang keempat adalah salah satu dari dua hal yang terserupakan itu harus memiliki asal untuk membersihkan. Makanya ini nomor 2, nomor 3 ini tidak diwajibkan istihad. Karena apa? Ma'warud itu dia tidak punya asal fitadhir. Dan ini najis ini dia terserupakan dengan najis yang mana najis itu tidak memiliki aslun fitadhir. Yang terakhir,
Dan terakhir adalah orang itu yang hendak melakukan istihad, dia harus mengetahui bahwasanya salah satu dari keduanya itu telah ternajisi, walaupun hanya sekedar dari kabarnya seorang yang adil. Adil itu apa? Pengertian adil. Man lam yartakib kabirah walam yusiru ala saghirah wa ghalaba ta'atuhu ala ma'asihi wa yakunu min dawil muru'ah. Jadi dia itu harus apa? Belum pernah melakukan kabirah, dosa besar, atau tidak terus-menerus dalam dosa kecil, dan ketaatannya harus lebih banyak daripada maksiatnya. Kemudian dia harus termasuk orang yang memiliki muru'ah. Itu tarif dari adil. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tapi misalnya ada masalah yang tidak usah beristighfar itu berarti artinya apa? Artinya kita menghindari semuanya itu. Tidak melakukan istihad. Misalnya mau menikahi kan ada satu kampung satu adalah mangkrab dan kita nggak tahu. Ya. Tidak beristighfar berarti artinya kita nggak boleh menikah kampung semuanya. Boleh menikah tetap. Boleh. Ya. Juga tanpa beristighfar. Tanpa beristihad. Ya. Kita daging tadi. Kita nggak tahu ini daging bangkai atau ini daging halal. Ya tidak dimakan dua-duanya. Tidak boleh dimakan. Dan istihad antara dua bejana ini diwajibkan ketika apa? Kita tidak memiliki air lain selain dua bejana itu. Tapi kalau misalnya ada air lain, ngapain kita beristihad? Makanya. Nah ini Pak, yang pertanyaan antum tentang tercampurnya mahram dengan selainnya tadi, di sini dijelaskan. Fa ini ikhtalatat bi mahsurat lam yankah minhunna. Jadi misal satu kampung itu isinya 100 perempuan, dan salah satunya itu ada mahram kita, maka di situ kita nggak boleh nikah sama orang di kampung itu. Itu kalau mahsur apa namanya? Apa tadi kalau mahsurat itu misal 10 orang. Dari 10 orang itu salah satunya adalah mahram kita dan kita tidak tahu, maka di situ kita tidak boleh menikahi semuanya. Itu kalau mahsurat itu masih bisa apa namanya, masih bisa dihitung-hitung. Au bi ghairi mahsurat, atau selain mahsurat, contohnya apa? 100 orang perempuan dalam satu kampung, salah satunya itu mahram, kita nggak tahu yang mana. Nakaha minhunna bila istihad hatta tabaqa mahsurat, maka boleh kita menikahi perempuan yang salah satu dari yang 100 tadi tanpa istihad sampai karena jumlahnya banyak. Kalau istihad kan susah, 100 orang ya, dan itu kita boleh menikah misal gonta-ganti bojo misalnya sampai tersisa 10 orang belum kita nikahi. Nah baru di situ kita nggak boleh nikah, tidak boleh menikahi yang tersisa itu. Kemudian wala tantaqidu wudu'uhu bimasi wahidatin minhunna, dan wudunya tidak batal. Kan wudunya tidak batal ketika kita menyentuh perempuan tadi. Yang 100 Iya. yang tidak batal. Yang kita nikahi. Wa yahrumu alaihi nadharuhunna ihtiyatan. Tapi kalau melihatnya tetap nggak boleh. Tetap haram melihatnya. Tapi kalau nyentuhnya nggak batal, walaupun itu istri kita, kan istri kan bukan mahram ya, tapi tidak membatalkan wudhu karena kemungkinan ya, ada kemungkinan tadi apa namanya, dengan cara menghilangkan sesuatu yang menyebabkan kulit tadi busuk. Jadi darahnya, sisa darah, sisa daging itu dengan itu tadi korut sama pokoknya sesuatu yang dia tuh getir di lidah. Tapi saya itu pernah dilihat di YouTube itu, dia menyama dengan garam.
Di situ nggak bisa kalau otomatis. Walaupun mungkin berhasil menyamakannya. Iya, iya. Garam ataupun dengan apa itu ada cairan juga. Kalau cairan mungkin ya asalkan getir ya, asalkan getir bisa. Atau sinar matahari. Katanya sinar matahari pun bisa juga digunakan untuk penjidikan. Apa ya? Baskom. Kayak baskom yang agak tinggi itu kan kayak. Ya. Karena mindset kita itu kan sebenarnya itu kan peninggalan orang-orang tertentu. Ah. Ini ember atau baskom itu kan. Ya. Pokoknya seluruh ember atau baskom atau alat untuk menampung air Ya. dari mas ember atau Ataupun gelas ataupun mangkok, piring, termasuk sesuatu yang digunakan untuk menampung makanan juga termasuk. piring itu juga. Ya, piring. Tapi yang diharamkan di sini adalah mempergunakannya sebagaimana selayaknya dia dipergunakan, itu haram. Jadi Hiasan tuh boleh. di hiasan boleh hiasan. Tapi kan membuatnya tadi kan haram. Ya. Misal kita pakainya itu dibalik gini, terus kita taruh apa kacang misal, terus kita makan darinya, itu nggak masalah. Karena kita mempergunakannya sebagaimana tidak selayaknya dia digunakan. Apa? Ngakali ya. Ngakali. Pertanyaan apa tadi? Bener nggak? Jadi kalau bagi laki-laki yang baru minum susu itu kan, nanti kan ada kan banyak susu. Ya. Kalau susunya susu formula apa yang kita masih? Dan yang formula kan beda, itu kan sudah kecampuran sesuatu yang lain. Jadi Susunya ya susu murni. susu ASI atau apa gitu? Ya nggak harus ASI, Kalau hewan. susu sapi Susu sapi termasuk. itu masuk ya? Iya, tapi nggak boleh, maksudnya tidak boleh tercampur sesuatu yang lain. Sapi Masih murni. Kalau formula kan sudah tercampur. saya kan pengertian saya itu kan ASI. Iya. Mana tadi? Objektif juga. Ya walaupun hayawan, walaupun susu hewan. Tapi kalau asal masih murni, nggak ada campuran apapun. Ya. Yang saya maksud susu di sini ya susu murni, bukan formula ya. Kalau zaman dulu lama itu nggak ada susu formula, makanya belum dibicarakan masalah itu. Itu kok bayi kuat ya? Hah? Bayi kayak susu dikacang apa kuat ya? Bukan itu. Biasanya perutnya nggak masalah. Oh, belum, nggak tahu itu Pak. Dengan sejarah sekarang kan nggak ada lah orang yang Ngasih susu itu ya. Nah, umur 1 tahun belum, nggak bisa juga. saya belum berani nanti takutnya perutnya Oh, kenapa. oh, Kalau susu formula kan memang gitu gitu. ya. Cuma memang nggak murni susu bayi kan. Ya, nah, bayi zaman dulu kan orang zaman dulu ya malah susu dikasih itu kan susu hewan malah ya. Nggak tahu kan. Kajen ya itu. Orang zaman dulu masanya zaman orang Arab dulu gitu. Orang Iya. memang ada sejarahnya orang-orang bayi Iya. pakai air Di susu onta, susu kambing, sapi malah di sana itu jarang malah. jarang banyak kan kambing. Onta sama kambing.